Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di SMA Frater Don Bosco pada tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yustianus Suryo Nawantoro, panggilannya sering dipanggil Bapak Nawan. Saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10, 11, dan 12. Selamat bertemu kembali di SMA Frater Don Bosco. Kita masuk dalam tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yustianus Suryo Nawantoro, sering dipanggil Nawantoro atau Bapak Nawan. Saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau yang disingkat dengan PKWU. Saya sudah mengajar di SMA Frater Don Bosco dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Awalnya saya mengajar mata pelajaran TIK dari tahun 2006 sampai tahun 2018. Kemudian saya beralih ke mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk itu, di dalam pembelajaran nantinya ada banyak tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukan secara online atau dalam jaringan, karena mengingat masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Ada banyak korban yang mengalami sakit akibat virus tersebut. Maka dari itu, pelajaran kita nantinya lebih banyak dalam jaringan komputer. Diharapkan para siswa untuk menyiapkan internet di rumah, baik kuota ataupun wifi. Tapi kalau Bapak anjurkan untuk lebih baik menggunakan wifi. Sewa selama 1 bulan, dicari untuk wifi yang murah tetapi cukup untuk bisa saling berkomunikasi antara guru dan siswa. Dimanapun kalian berada, Bapak mendoakan selalu sehat, damai sejahtera, dan Tuhan memberkati. Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu.
Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Mari kita mulai dalam pembelajaran. Manfaatkan pelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh. Selalu siap kuota internet, atau jika mau lebih baik lagi, sewa jaringan WiFi, baik itu IndiHome, XL, atau sewa internet lainnya yang ada di daerahmu, supaya dalam pembiayaan tidak terlalu besar jika pengguna dalam satu rumah itu cukup banyak. Tetapi kalau dalam satu rumah hanya satu orang, ya bisa saja menggunakan kuota, tapi tetap kuota memakan banyak biaya. Karena menggunakan Google Meet itu sangat menguras biaya. Jadi Bapak anjurkan untuk selalu menyiapkan jaringan WiFi sedini mungkin. Kalaupun nanti pandemi ini sudah berakhir, penggunaan WiFi ini sangat bermanfaat. Tidak usah terlalu besar, cukup yang minimal 10 MB per second. Itu kemungkinan hanya 100-an aja, hampir 200-an. Sudah dengan televisi kabel. Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang dulunya untuk uang jajan bisa diganti dengan menggunakan internet WiFi. Berikut ini kita membahas bagaimana nantinya kalian bisa membuka link, yaitu link blog guru PKWU. Nah, di sini di slide ini telah tertera alamat dari link blog guru PKWU. Pada kali ini kalian bisa mengunduh buku sekolah elektronik prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester ganjil dan genap. Jika bisa, kalian follow dan like untuk mengikuti blog tersebut. Di dalam blog ini juga nantinya banyak sekali materi-materi prakarya kewirausahaan yang perlu kamu ketahui, termasuk di situ mungkin ada kumpulan beberapa resep dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah di dalamnya adalah kumpulan dari materi-materi prakarya dan kewirausahaan dari kelas 10 sampai kelas 12. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian kewirausahaan, kemudian yang kedua memahami macam-macam kualitas dasar, yang ketiga memahami macam-macam kualitas instrumental wirausaha yang berhasil dan gagal, yang terakhir memahami ciri-ciri seorang wirausahawan. Itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan para siswa untuk bisa memahami dari tujuan pembelajaran kali ini. Karakteristik wirausaha. Bagian pertama adalah pengertian wirausaha. Wirausaha itu sama dengan
berasal dari kata wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan. Sedangkan kata usaha itu sama artinya dengan bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah penyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru. Berikutnya adalah pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah pelaku wirausaha, sama dengan wirausahawan atau entrepreneur. Kemudian kewirausahaan adalah entrepreneurship. Kemudian kita perhatikan untuk lampiran keputusan Menteri mengenai yaitu Koperasi dan Pembina Perusahaan Kecil nomor 961 Cap /M/11/1995. Kalian bisa pelajari nanti di buku paket. Silahkan dihafalkan isi dari keputusan Menteri Koperasi dan Pembina Perusahaan Kecil untuk yang nomor 961. Nah, di sana dijelaskan tentang bagaimana kewirausahaan itu. Sifat-sifat atau ciri-ciri wirausahawan. Kita masuk dalam sifat-sifat atau ciri-ciri wirausahawan sesuai dengan tujuan tadi, yaitu percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilitas keaslian, berorientasi ke masa depan. Percaya diri sangat diperlukan bagi seorang wirausahawan. Apabila seorang wirausahawan tidak memiliki percaya diri, maka dia tidak akan pernah bergerak untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena ia percaya, maka dia akan mengerjakan segala sesuatu yang dia rasa mampu dan bisa untuk dikerjakan. Kemudian seorang wirausahawan itu memang harus orientasinya itu memiliki tugas dan hasil. Ada banyak tugas pekerjaan yang harus dia kerjakan, dan kemudian tugas-tugas yang dia kerjakan itu dia tahu apa yang harus dia selesaikan, dan hasilnya harus tercapai semaksimal mungkin untuk mencapai kebaikan atau kesuksesan, atau hasil yang diperoleh adalah keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari wirausahawan. Kemudian bagaimana seorang wirausahawan itu berani mengambil risiko? Jadi dia harus memiliki yang namanya intuisi. Selain percaya diri, kemudian dia berani, berarti dia memiliki suatu intuisi. Di dalam suatu intuisi itu berani mengambil resiko. Dia yakin benar bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak rugi ataupun tidak mengalami kegagalan, tetapi mengambil resikonya itu tidak membabi buta, tetapi dia sudah mengadakan perhitungan, memperkirakan bahwa kemungkinan peluangnya akan sukses itu akan besar. Kemudian memiliki kepemimpinan, itu adalah bentuk dari kejiwaan dari suatu kepemimpinan. Mampu untuk mengatur segala sesuatu, mengawasi segala sesuatu,
mengerjakan segala sesuatunya secara prosedural, bertahap, dan mampu memanage segala sesuatunya untuk menjalankan usahanya. Ini kemudian keorisinilitas atau keaslian. Nah, jadi seorang wirausahawan itu harus menghasilkan suatu produk-produk yang betul-betul asli, bukan imitasi ataupun bukan juga tiruan, tetapi punya kreatif. Di sini ya bicara tentang inovasi, kreativitas, inovasi. Itu lahir dari inspirasi. Disitulah seorang wirausahawan itu berkata jujur di dalam suatu hasil karyanya. Nah, khususnya kali ini adalah produk makanan. Jadi makanan yang biasa yang kita lihat adalah banyak mengandung pengawet, tetapi cara dan perilaku dari wirausahawan yang memiliki kejujuran pasti menghasilkan suatu produk makanan yang asli ataupun tidak banyak bahan pengawetnya, sesuai dengan takaran. Kemudian berorientasi ke masa depan, bagaimana nanti masa depannya, keinginan dari konsumen itu apa dan bagaimana masa depan dari usaha yang dijalankannya. Apabila usaha yang dijalankan tidak mengalami suatu perkembangan karena tidak melihat dari masa depan, bisa memperkirakan kira-kira nanti hasil akhirnya. Nah, itulah sifat-sifat dan ciri-ciri dari wirausahawan. Faktor penyebab keberhasilan dan kesuksesan dari seorang wirausahawan. Wirausahawan pemula harus berani untuk gagal dan mencoba jenis peluang usaha lainnya. Apabila ia gagal, ia berusaha untuk usaha yang lainnya sampai ia menemukan suatu bentuk wirausaha yang sesuai dengan kemampuan dan energi yang di dalam dirinya. Kemudian biasanya kesuksesan wirausaha pemula dikarenakan faktor keberanian, keuletan, keterampilan, dan inovatifnya yang ada di dalam dirinya. Jadi wirausahawan kalau memiliki itu semua, maka kesuksesan itu bisa didapatkannya. Juga kejujuran. Selain itu juga wirausahawan itu bisa mengalami suatu kegagalan apabila dikarenakan faktor rasa takut, tidak percaya diri, takut gagal, takut kecewa, dan sebagainya, sehingga ia tidak berani mengembangkan usahanya atau memulai untuk suatu usaha. Jadi karena takut-takut, akhirnya hasil usahanya tidak berjalan dengan mulus. Tentunya harus disertai dengan doa. Kita masuk dalam penugasan, yaitu tugas pertama, buatlah rencana produk makanan awetan yang akan kalian buat. Ini direncanakan dulu. Jadi buatlah rencana produk makanan awetan yang akan kalian buat nantinya, dan terutama yang kalian ketahui. Yang kedua adalah bertanyalah kepada orang tua atau wali atau orang yang tahu tentang produk makan awetan. Bisa juga kalian cari di Google, tidak mesti harus orang tua atau wali. Kalian cari di YouTube, di Google, makanan jenis-jenis makanan awetan itu
sekiranya banyak sekali makanan awetan tersebut, tetapi kalian pilih untuk nantinya akan kalian buat, itu direncanakan dulu. Kemudian yang ketiga, adakah modifikasi yang harus dilakukan untuk makanan tersebut? Nah, kira-kira nanti makanan awetan yang kalian pilih yang bisa dikerjakan, tapi harus bisa dimodifikasi. Nah, yang bisa dimodifikasi itu kayak apa? Caranya kayak apa? Misalnya tempe. Modifikasi membuat tempe misalnya apa? Ya toh, selain kedelai itu apa? Apakah bisa selain tempe? Nah, atau mungkin awetan telur asin, mungkin tadinya hanya pakai garam, terus buat telur yang manis. Nah, dari telur asin jadi telur manis, itu awetan juga, sehingga telurnya tidak busuk. Nah, ada macam-macam. Carilah gambarnya. Jika sudah mendapatkan gambar pilihannya, kemudian tempelkan gambar tersebut di lembar tugasmu. Jenis-jenis makanan yang diawetkan, yang kira-kira nantinya juga bisa dimodifikasi. Berikutnya yang terakhir adalah, setelah kalian susun semua gambar-gambar tersebut, kalian pilih, kalian harus bisa mempresentasikan melalui video live atau vlog. Kamu buat rencana pengolahan makanan awetan yang akan dimodifikasi dalam bentuk video. Nah, itu untuk tugas pertama. Kemudian isilah tabel untuk menyusun daftar makanan awetan modifikasi yang diketahui dari tugas pertama tadi, yaitu makanan awetan dari bahan baku nabati. Nah, jadi di sini kalau mau membuat dari hewani boleh saja, seperti kayak sarden itu kita awetkan. Misalnya buat ikan asin juga boleh, ya. Nah, tapi di sini lebih diutamakan untuk nabatinya dulu sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kamu mampu untuk dikerjakan. Misalnya ada 6, ya, silakan saja. Sekiranya itu gampang, ya bisa saja dikerjakan, seperti sambal, bawang goreng, itu nabati semua kan. Nah, kalian bisa membuatnya itu tahan sampai berapa lama. Nah, itu harus diperkirakan. Nah, kira-kira tahan sampai berapa lama, itu kamu yang bisa memperkirakan. Biasanya sambal itu agak asin atau manis, maka dia bisa tahan agak lama. Tetapi kalau sambalnya mentah, kemudian tidak asin atau tidak manis, walaupun asin atau manis, sambal mentah itu pasti cepat bau. Nah, apalagi kalau kamu memberikan minyak minyak atau diberikan minyak yang ada asin atau manis, bisa awet. Selain tempe, nanti bisa kamu cari lagi, ya, bahan-bahan bakunya apa saja. Silakan saja dibuat secepatnya. Batas waktunya semampu kamu untuk bisa menyelesaikannya, tetapi Bapak kasih batas waktu itu seminggu. Kalau kalian bisa mengerjakannya dalam waktu seminggu, silakan saja. Nah, bagi yang tidak bisa menyelesaikan 1 minggu, diusahakan untuk dikerjakan sampai selesai, jangan sampai kapanpun baru dikumpul. Wah, itu tidak baik juga. Jadi harus dikumpulkan dalam waktu minggu. Evaluasi diri pertama. Pertanyaannya, bila manakah seseorang dikatakan entrepreneur dan entrepreneurship? Jadi pertanyaan ini
dijawab oleh siswa, apakah secara tertulis ataupun dengan mengetik. Seluruh pekerjaan dikumpulkan melalui email seperti yang tercantum dalam weblog guru, yaitu edanaku.blogspot.com. Kemudian hasil tugas bisa dalam bentuk tulisan tangan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali, kemudian difoto dalam bentuk ekstensi tipe file JPG. Itu untuk yang menulis tangan. Di kertas mana? Di kertas double folio bergaris. Sedangkan untuk hasil tugas yang diketik dalam aplikasi Microsoft Office Word, yaitu pengolah kata, itu bisa dikirimkan melalui email juga. Email guru terdapat dalam weblog guru berbentuk soft copy atau file dokumen. Jadi nanti disimpan namanya sesuai dengan ketentuan. Yaitu yang pertama, penulisan nama harus lengkap, ya, cantumkan kelas dan semester. Ya, contohnya seperti itu, baik nama file ataupun nama email yang dikirimkan harus dituliskan nama filenya itu sendiri, sehingga nantinya guru tidak mengalami kebingungan walaupun dia mungkin meminjam emailnya teman untuk mengirimkan filenya tersebut. Tapi Bapak yakin bahwa kalian memiliki akses internet untuk bisa dan memiliki email sendiri untuk mengirim tugas-tugas tersebut.